Delegasi Taliban berada di Brussels minggu ini untuk melakukan pembicaraan langka dengan pejabat Eropa yang berfokus pada layanan konsuler, mencari suaka yang ditolak, dan apa yang disebut Kabul sebagai perluasan keterlibatan. Kementerian Luar Negeri Afghanistan mengatakan bahwa ini adalah kunjungan pertama pejabat Taliban ke Brussels sejak kelompok tersebut kembali berkuasa pada tahun 2021. Namun, waktu kunjungan ini menuai kritik. Taliban telah meningkatkan penindasan di dalam Afghanistan, termasuk pembatasan yang menargetkan perempuan, ponsel pintar, dan protes. Dengan 30 perempuan dilaporkan ditahan karena melanggar aturan berpakaian pada awal bulan ini. Uni Eropa mengatakan bahwa pertemuan ini bersifat teknis dan bukan merupakan pengakuan terhadap pemerintahan Taliban. Untuk membahas lebih lanjut, sekarang kita ditemani oleh Mariam Wardah, pendiri LSM Afghanistan miliknya. Mariam, senang sekali bisa berbincang dengan Anda di I24 News English. Ketika kita melihat apa yang sedang terjadi di Eropa saat ini, bagaimana pandangan atau kesan yang muncul dari hal ini? Di Eropa duduk berhadapan dengan pejabat Taliban, sementara rezim tersebut terus mencabut kebebasan dasar di Afghanistan. Namun, apakah ini satu-satunya cara bagi orang Eropa untuk benar-benar membawa perubahan di Afghanistan? Baiklah, mari kita lihat dari segi penampilan yang menurut saya sangat sulit bagi Uni Eropa. Jadi, sekarang para pejabat Eropa duduk berhadapan dengan perwakilan Taliban. Sementara Taliban terus memberlakukan beberapa pembatasan paling ketat di dunia terhadap perempuan. Ini termasuk larangan pendidikan menengah, pendidikan tinggi, berbagai bentuk pekerjaan, dan partisipasi di ruang publik. Sekarang, Anda juga telah melihat kelompok-kelompok hak asasi manusia dan banyak tokoh seperti Malala Yousafzai yang berpendapat bahwa pertemuan teknis berisiko memberikan legitimasi pada rezim yang masih belum diakui oleh hampir semua negara anggota Uni Eropa. Namun pada saat yang sama, menurut saya, pemerintah Eropa akan berpendapat bahwa penguasa de facto Afghanistan atau pemerintah saat ini mengendalikan wilayahnya. Dan jika Eropa ingin membahas deportasi, perjalanan, dokumentasi, masalah konsuler, akses kemanusiaan, atau kekhawatiran keamanan, tidak ada alternatif lain selain berinteraksi dengan pihak berwenang. Sekarang, dari sudut pandang itu, pertemuan tersebut mencerminkan pragmatisme daripada pengakuan. Jadi, mengapa hal ini terjadi sekarang? Mengapa untuk pertama kalinya? Maksud saya, apakah ada sesuatu yang benar-benar berubah dalam beberapa bulan terakhir, sehingga para pemimpin Eropa ini menerima delegasi Taliban? Ya, saya rasa tidak ada perubahan di Afghanistan itu sendiri, tapi menurut saya ini lebih kepada Eropa secara umum di seluruh Uni Eropa. Saya rasa migrasi telah menjadi salah satu topik yang paling sensitif secara politik. Uni Eropa baru-baru ini bergerak untuk memperkuat mekanisme deportasi dan kebijakan pemulangan, yang membuat beberapa pemerintah mendapat tekanan untuk mendeportasi mereka. Individu yang klaim suakanya ditolak atau yang telah divonis bersalah atas kejahatan serius. Jadi, untuk mendeportasi warga Afghanistan, negara-negara Eropa perlu bekerja sama dalam verifikasi identitas, dokumentasi perjalanan, dan proses pemulangan. Itu memerlukan tingkat komunikasi tertentu dengan Taliban. Dan saya rasa laporan-laporan telah menunjukkan bahwa Komisi Eropa telah mendiskusikan isu-isu ini dengan pejabat Taliban sejak awal tahun ini, sejak pertemuan pertama di Brussels. Jadi, dengan kata lain, kekuatan pendorongnya tampaknya adalah kebijakan migrasi, bukan penilaian ulang atas catatan hak asasi manusia Taliban atau keterlibatan diplomatik resmi kembali. Jadi ketika berbicara tentang hak-hak perempuan, lalu dampak apa yang bisa dihasilkan dari pertemuan ini? Apakah keterlibatan dengan Taliban benar-benar bisa memberikan pengaruh nyata terhadap hak-hak perempuan atau hak asasi manusia? Secara teori, iya. Diplomasi menciptakan saluran yang tidak bisa diciptakan oleh isolasi. Argumen terkuat yang mendukung keterlibatan adalah pemerintah jarang bisa memengaruhi pihak yang mereka tolak untuk ajak bicara. Sekarang, jika Uni Eropa ingin mengadvokasi pendidikan anak perempuan atau pekerjaan untuk perempuan, tindakan kemanusiaan, akses atau perlindungan bagi masyarakat sipil, komunikasi langsung, setidaknya ada kesempatan untuk mengangkat isu-isu tersebut dan memberikan insentif untuk tindakan-tindakan tertentu. Tantangannya adalah daya ungkit. Taliban kemungkinan besar akan menunjukkan kesediaan untuk menahan bertahun-tahun.
atau mereka telah menunjukkan kesediaan untuk menahan bertahun-tahun kritik internasional, sanksi, sambil tetap mempertahankan pembatasan terhadap perempuan. Sekarang, sejak tahun 2021, tekanan dari luar telah menghasilkan perubahan besar dalam kebijakan mereka terhadap beberapa aspek perempuan. Dan sebagai hasilnya, banyak pengamat meragukan migrasi tersebut. Jadi, ketika saya berbicara tentang beberapa aspek, saya rasa kita sudah membahas ini di acara Anda sebelumnya, di mana kita membicarakan beberapa anggota Taliban Afghanistan yang mulai menerima kemajuan, benar? Jadi saya rasa memang ada sedikit perubahan. Tekanan dari luar telah membawa perubahan halus, tetapi belum ada perubahan besar. Dan sekarang, akibatnya, saya rasa banyak pengamat mungkin meragukan bahwa pembicaraan yang berfokus pada migrasi akan tiba-tiba menghasilkan konsesi yang berarti terkait hak-hak perempuan. Tapi saya percaya bahwa setiap bentuk keterlibatan akan menghasilkan semacam konsesi terkait hak-hak perempuan. Mariam Warda, ini adalah diskusi yang sangat penting untuk terus dilakukan ketika membahas hak-hak perempuan di Afghanistan. Terima kasih telah bersama kami di I24 News English untuk berdiskusi.